Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya atas segala limpahan nikmat, karunia, kasih sayang, anugerah yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir dan tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia sehingga Islam itu sampai ke Nusantara, sampai kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini yang seharusnya memberikan materi adalah Ustadzuna, guru kita Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Hasan As-Sidawi hafizahullah ta'ala wa ra'a. Karena beliau berhalangan, maka kami diminta untuk menggantikan beliau. Nah, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam bab zuhud ya. Terakhir kita membahas tentang faslun fi bayani tafdiliz zuhdi fi ma huwa min daruratil hayah. Pasal terkait dengan penjelasan keutamaan menjalani kehidupan yang zuhud terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, artinya sejauh mana ya zuhud itu diterapkan. Yang namanya kebutuhan primer itu kan kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang harus. Nah, menerapkannya dalam kehidupan zuhud itu gimana? Padahal itu kebutuhan pokok, apa memang ditinggalkan secara total atau bagaimana? Nah, dijelaskan oleh beliau bahwa kebutuhan primer umat manusia itu barakallahu fikum kembali kepada kemarin 5 perkara ya. Nah, ada pangan, ada sandang, ada papan, ditambah lagi barakallahu fikum beberapa ya perabotan rumah tangga, kemudian pernikahan, kemudian harta, kemudian kedudukan. Nah, kemarin kita telah membahas poin pertama, bagaimana zuhud dalam hal makan. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Ats-tsani al-malbas. Ya, pakaian. Bagaimana bentuk zuhud seseorang dalam hal pakaian. Fazuhdu yaktasiru fihi ala ma yadfa'u al-harra wal burda wa yasturul awrah.
sikap yang zuhud dalam hal pakaian adalah dia mencukupkan dirinya dengan pakaian-pakaian yang bisa menyelamatkan dia dari rasa panas dan rasa dingin. Yang penting pakaian itu apa? Kalau panas enggak kepanasan, kalau dingin enggak kedinginan. Kemudian yang ketiga adalah menutupi aurat. Ya, itu saja. Pokoknya selama pakaiannya itu bisa melindungi tubuh dari panasnya cuaca, ya, dari dinginnya hari, kemudian bisa menutupi aurat, sudah cukup. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu saja kriterianya, barakallahu fikum. Tidak berlebihan. Nah, nggak harus menggunakan pakaian yang bermerek Louis Vuitton, ya, atau nggak harus mengenakan pakaian yang bermerek Adidas atau Nike, barakallahu fikum. Nah, pokoknya kalau pakaian itu bisa melindungi dari panas, dari dingin, menutupi aurat, ya sudah cukup. Wala ba'sa ayyakuna fihi nau'u tajammul. Dan tidak mengapa, kata beliau, apabila pada pakaian tadi ada, ya, jenis, nah, keindahan atau keelokan padanya. Artinya ketika kita mengenakan pakaian yang bagus, yang pantas tentunya, yang sesuai dengan etika, barakallahu fikum, itu tidak menghilangkan nilai-nilai zuhud, ya. Nah, karena barakallahu fikum, keindahan itu sendiri juga adalah bagian dari syariat. Innallaha jamil yuhibbul jamal, barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Jadi nggak harus juga hidup zuhud itu harus mengenakan pakaian yang compang-camping, barakallahu fikum, ya. Begitu banyak tambalan padanya. Nah, padahal dia punya pakaian yang lebih layak, barakallahu fikum, pakaian yang lebih bagus. Nah, iya. Karena takut khawatir ini kalau saya pakai Haramain, Ustaz, terlalu mewah, Ustaz. Nah, nanti zuhudnya saya hilang. Nah, akhirnya dia menggunakan pakaian barakallahu fikum, ya, compang-camping tadi. Nah, itu tidak tepat juga. Jadi seorang yang memakai pakaian yang indah, layak, pantas, barakallahu fikum, na'am, itu tidaklah menghilangkan nilai-nilai zuhud padanya. Li'alla yukhrijahu at-taqashshuf ila syuhra. Tujuannya kenapa dia tidak harus menggunakan pakaian yang compang-camping, ya, pakaian yang begitu banyak tambalan kayak pengemis begitu. Tujuannya, kata beliau, agar jangan sampai model pakaian dia yang begitu bersahaja, yang begitu sederhana, itu akan membawa dia pada kemasyhuran. Artinya itu sudah menjadi sebuah branding pada dia. Si fulan ini pokoknya dikenal dengan pakaiannya yang compang-camping, pakaiannya yang barakallahu fikum, na'am, penuh dengan banyak apa? Tambalan. Jadi itu sudah kayak sebuah branding sendiri, membuat dia dikenal dengan itu. Barakallahu fikum. Itu justru di kalangan salaf tidak suka. Ya, kalau seseorang itu memakai pakaian yang akan menyebabkan dia menjadi dikenal dengan pakaian khusus tadi, pakaian syuhra namanya. Barakallahu fikum. Nah, wa kana, kata beliau, aktsaru libasus salafi khashinan. Dulu kebanyakan salaf pakaiannya itu memang pakaian yang kainnya kasar, ya. Bukan kain yang halus seperti katun gitu, enggak, kasar-kasar, tebal dan kasar. Fasara labisul khashin syuhra. Nah,
Karena itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya pakaian yang kasar itu sudah jadi tren gitu loh. Nah, sudah jadi pakaian kemasyhuran. Pokoknya kalau lihat orang pakai pakaian yang tebal, kasar, wah ini berarti orang yang zuhud. Akhirnya sudah tren. Semenjak saat itu mereka merubah. Nah, karena khawatir ketika memakai pakaian ini sudah jadi apa? Bentuk kemasyhuran. Nah, iya. Yang tadinya mereka sengaja memakai pakaian yang kasar, tebal, tujuannya barakallahu fikum adalah ya tidak menunjukkan keglamoran, kemewahan. Nah, tayyib, akhirnya banyak yang terinspirasi barakallahu fikum. Nah, tapi lama-lama jadi apa? Jadi tren, jadi terkenal. Jadi kalau ada orang pakai pakaian tebal, kasar, wah ini mesti langsung di labeling, wah ini syahid, ya orang yang zuhud ini. Nah, semenjak itu jadi pakaian syuhra, sama salaf ditinggalkan. Mereka tidak lagi pakai pakaian yang tebal dan kasar. Nah, biar apa? Tidak dilabeli. Nah, itu sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana salaf ya terdahulu begitu berhati-hati, begitu teliti untuk menjaga kondisi hati itu agar tidak terbelokkan. Ya, niat yang baik tidak jadi apa? Berubah. Nah, barakallahu fikum. Waqad ruwiya an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan. Diriwayatkan oleh Abu Burdah bahwa pada satu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan 2 helai kain. Yang pertama kisah, barakallahu fikum. Naam. Ya, selendang itu biasanya kain untuk bagian atas. Mulabbadan. Kainnya itu sangat tebal. Ya, barakallahu fikum. Naam. Izaran ghalidhan. Sedangkan bagian bawah sarungnya itu barakallahu fikum kainnya kasar. Tahu ya pakaian umroh itu ya. Nah, bagian atas itu namanya kisah, bagian bawah namanya izar atau rida, bawahnya namanya izar. Nah, jadi ada 2 helai kain yang dikeluarkan oleh Aisyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang pertama bahannya sangat tebal, yang kedua bagian bawah kasar. Waqalat, kemudian Aisyah mengatakan, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Nah, beliau memberitahu kepada generasi-generasi barakallahu fikum muda saat itu, kalau kalian pengen tahu, Rasul ketika diwafatkan lagi pakai 2 helai kain ini. Nah, iya. Artinya apa? Pakaiannya itu barakallahu fikum bukan pakaian yang mewah. Nah, pakaian yang tebal dan kasar. Barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi posisi beliau adalah seorang raja juga seorang nabi. Nah, mencapai 2 kedudukan tertinggi di dalam barakallahu fikum kehidupan anak manusia. Yang pertama beliau raja, yang kedua beliau adalah seorang nabi. Tapi meninggal dalam kondisi memakai pakaian barakallahu fikum ya yang tebal dan kasar. Nah, barakallahu fikum. Artinya untuk menyadarkan ya generasi-generasi muda barakallahu fikum, naam, ya ini loh kehidupan manusia yang kalian jadikan sebagai teladan, manusia yang barakallahu fikum ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang biasa. Barakallahu fikum. Akhrajahu fi sahihaini.
Ini dikeluarkan dalam Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anil Hasan, diceritakan juga oleh Al Hasan Al Basri, khataba Umar radhiyallahu anhu wa huwa khalifah. Pada satu hari sahabat Umar pernah berkhutbah. Ya, khutbah ini adalah maqam, momen barakallahu fikum yang mulia, di mana beliau menjadi sorotan banyak mata di hadapan orang ramai, berdiri, dan saat itu posisi beliau adalah sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja. Nah, wa alaihi fihi ithnata asyrata riq'atan. Masya Allah. Jadi ketika beliau khutbah di atas mimbar itu, pakaiannya itu ya sudah ada 12 tambalan kain, Pak. Masya Allah. Ya, berarti sudah sangat usang. Kan? Biasanya kan kalau kain itu sudah mulai getas kan biasanya sobek sendiri ya. Nah, nggak langsung dibuang sama beliau. Kita kalau satu sobek aja udah jadi kain pel sudah. Baju atau celana ya, barakallahu fikum. Nah, sobek satu sama Umar ditambal ya, jahit. Nah, pakai kain yang lain. Sobek lagi sebelah sini ditambal lagi sampai ada 12 tambalan. Padahal beliau seorang khalifah. Ya, dengan kekuasaan yang beliau pegang, ya bisa saja dia tinggal nyuruh bawahannya. Nah, bikinkan aku pakaian yang baru. Ya. Nah, ini kan makomnya makom khutbah. Masa rajanya orang Islam compang-camping kayak gini? Ya. Nah, tapi beliau tidak punya pandangan seperti itu. Justru beliau menampilkan, ya, beginilah rajanya orang Islam. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi bukan hendak menampilkan kehedonan, keglamoran, barakallahu fikum, tapi ya penampilan apa adanya. Barakallahu fikum. Karena memang beliau adanya itu, yaitu yang ditampilkan. Nah, jadi di situ kita mendapatkan pelajaran Islam itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai kejujuran, ya, nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai kesahajaan. Barakallahu fikum. Ya apa adanya. Barakallahu fikum. Satu nilai yang sekarang sudah sangat-sangat barakallahu fikum mulai hilang dari generasi umat ini. Kalau sekarang kan lebih banyak orang flexing, ya. Nah, barakallahu fikum. Padahal nggak punya, tapi ngakunya punya. Barakallahu fikum. Nah, lebih senang terlihat glamor, terlihat mewah di hadapan manusia. Padahal dia nggak semewah itu. Padahal mungkin dia barakallahu fikum setengah mati. Ya, hanya untuk memenangkan gengsi atau gaya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya enggak punya karakter. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau didikan Rasul barakallahu fikum, ya, apa adanya. Ya, tulus, bersahaja, kamu punyanya apa, ya itu saja yang kamu pakai, yang kamu tampilkan. Enggak usah maksa-maksa, tidak usah barakallahu fikum memberatkan. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya enggak punya karakter. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau didikan Rasul barakallahu fikum, ya, apa adanya. Ya, tulus, bersahaja, kamu punyanya apa, ya itu saja yang kamu pakai, yang kamu tampilkan. Enggak usah maksa-maksa, tidak usah barakallahu fikum memberatkan diri barakallahu fikum, ya, untuk tampil barakallahu fikum glamor atau mewah. Nah, bayangkan posisi khalifah barakallahu fikum khutbah
tapi pakai pakaian yang sudah bertambalkan 12 tambalan. Nah, kalau satu masih wajar ya mungkin kita ya. Ini 12 bayangkan. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita udah jadi kain pel itu jubah itu barakallahu fikum. Nah, tayyib, sebuah karakter yang luar biasa. Itu sedikit dari beliau tentang gambaran bagaimana barakallahu fikum orang yang zuhud ya dalam barakallahu fikum menggunakan pakaiannya. Intinya pakaian itu fungsinya untuk melindungi kita dari panasnya ya, cuaca dinginnya barakallahu fikum hari, kemudian menutupi aurat. Nah, barakallahu fikum. Kalau ingin memakai pakaian yang indah ya sepantasnya dan selayaknya, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-thalits, yang ketiga, al-maskan, tempat tinggal. Ya, bagaimana orang yang zuhud memilih tempat tinggalnya. Walizahid fihi salasu darajatin. Orang yang zuhud dalam memilih tempat tinggal ada 3 level. Nah, a'laha, level yang paling tinggi ya, ini yang barakallahu fikum yang terbaik. Alla yatluba maudi'an khassan li nafsihi. Dia tidak mencari tempat tinggal yang khusus untuk dirinya. Artinya memang dia nggak punya tempat tinggal. Pokoknya ada tempat untuk berteduh, ya sudah dia di situ. Nah, bal yaqna bizawaya al-masajid. Dia bahkan mencukupkan dirinya hanya tinggal di apa? Di tiang-tiang masjid. Nah, baik, barakallahu fikum. Selama ada tempat untuk berteduh ya di situ. Dia enggak pusing-pusing mikirin kontrakan, enggak pusing-pusing mikirin apa? Beli rumah. Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin karena memang kondisi dia yang bisa, belum punya istri, belum punya anak, masih sendiri. Jadi dia enggak memusingkan dirinya dengan apa? Tempat tinggal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ka ashabis suffah, kata beliau. Contohnya seperti ashabus suffah, sahabat-sahabat Rasul yang memang barakallahu fikum dikenal dengan ashabu suffah. Nah, enggak punya rumah, ya tinggalnya di dalam masjid. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa awsatuha, yang kedua adalah yang pertengahan. Ayat luba maudi'an khasan li nafsihi. Yang kedua ini dia masih cari tempat untuk dia tinggali. Barakallahu fikum. Nah, ya. Misal kaukhin min sa'afin au khussin wa ma asbaha dzalika. Nah, kata beliau seperti gubuk rumahnya itu yang terbuat dari pelepah kurma atau rumah bambu, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, artinya dia punya rumah, tapi barakallahu fikum ya ala kadarnya, ya dari gedek, dari gubuk, barakallahu fikum. Nah, yang penting bisa buat untuk berteduh. Kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini yang level pertengahan. Barakallahu fikum. Wa adnaha, yang paling bawah, artinya yang barakallahu fikum level standar ya. Nah, pemula, orang yang ingin menjalani hidup zuhud tapi belum barakallahu fikum belum berani yang level atas, tapi baru mencoba yang paling bawah. Ayatluba hujratan mabniyatan. Nah, dia mencari barakallahu fikum tayyib ya sebidang ruangan barakallahu fikum yang memang dibangun secara permanen tayyib, ya satu kamar lah barakallahu fikum. Nah,
mata talaba sa'ata wa uluwa saqfi faqad jawaza haddaz zuhdi fil maskan. Ya. Itu yang paling bawah ya. Dia cari rumah, tempat tinggal, barakallahu fikum, yang permanen ya. Kalau yang gubuk tadi kan bisa dipindah-pindah ya, bisa diangkat, barakallahu fikum. Maka kata beliau, ketika dia mencari yang lebih daripada itu, ya, yang atap rumahnya itu dia tinggikan lagi, maka kata beliau dia telah melampaui batasan zuhud dalam tempat tinggal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika rumah kita itu barakallahu fikum ya, baik, atapnya udah nggak bisa disentuh, nah itu sudah lewat dari zuhud itu. Artinya kita dalam kondisi yang sangat-sangat makmur, barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Kalau zuhud itu yang atapnya bisa disentuh, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau atapnya lebih tinggi daripada itu, kata beliau, ya itu sudah bukan zuhud lagi, ya, barakallahu fikum. Nah, udah di atasnya zuhud. Artinya, ya hidup kita itu bisa dikatakan yang makmur, barakallahu fikum. Nah, waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaba labinatan ala labinatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dalam kondisi beliau tidak pernah meletakkan batu bata di atas batu bata yang lain. Artinya apa? Dia nggak pernah bikin rumah. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Beliau nggak pernah merenovasi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, kuntu idza dakhaltu buyuta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niltu saqfa. Kata Al-Hasan, saya kalau pas lagi masuk ke rumahnya Rasul, saya bisa pegang itu atap rumahnya. Berarti kan paling sekitar ya semeter 60 atau 70 ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tingginya rumah itu. Jadi atapnya bisa dipegang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau kita yang tinggal di rumah atapnya nggak bisa dipegang, ya berarti lumayan makmur itu kita, Pak, ya. Nah, jadi kita sebenarnya malu kalau masih mengeluh, ya. Nah, dalam kondisi kita tinggal di rumah, barakallahu fikum. Kalau Rasul kan cuma satu kamar. Nah, kita paling enggak rumah ada ruang tamu, kamarnya walaupun satu, ya, ada dapur, ada kamar mandi, barakallahu fikum. Nah, ya, taib. Ada kipas angin, barakallahu fikum. Nah, tapi itu masih mengeluh, ya. Nah, betapa mengenaskan hidupku, ya kan. Nah, rumah RSSSSSSS, ya, barakallahu fikum. Nah, padahal kehidupan kita kalau mau dibandingkan kehidupan Rasul sudah sangat kaya kita. Nah, jadi kalau mau mengeluhkan hidup kita saat ini, ya harusnya kita malu. Nah, barakallahu fikum, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis seperti ini juga harusnya barakallahu fikum menjadi sebagai penghibur kita, ya. Nah, untuk menunjukkan ternyata kehidupan kita ini belum begitu mengenaskan, ya, belum begitu barakallahu fikum susah. Nah, masih sangat jauh dari kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang mulia, oleh orang-orang yang terhormat di masa lalu. Nah, padahal kita bukan siapa-siapa, barakallahu fikum. Wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis, inna rajula la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, barakallahu fikum, Nabi mengatakan seorang itu akan diberikan pahala dalam setiap harta yang dia nafkahkan, ya, yang dia
keluarkan, yang dia salurkan, itu mesti kita dapat pahala. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Entah kita niatkan sedekah atau kita ngasih istri kita buat beli baju, atau kita ngasih anak kita buat dia jajan, itu dapat pahala kita. Jadi apa yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dia nafkahkan buat keluarganya, buat orang tuanya, buat saudaranya, buat kendaraannya, barakallahu fikum, na'am, bensin yang semisalnya, itu dapat pahala. Kecuali ya nafkah atau uang yang dia keluarkan, barakallahu fikum, untuk ya untuk tanah, maksudnya membangun rumah dengan megah dan mewah, itu nggak ada pahalanya. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang lain itu ada pahalanya, tapi orang yang membangun rumahnya dengan megah, dengan mewah, nggak ada pahalanya. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang lain ada pahalanya. Wa qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, idza kana al-bunyan kafafan fala ajra wala wizra. Rumah yang kita tinggalin itu kalau kafafan, artinya benar-benar memadai semua fasilitasnya, kata beliau, enggak ada pahala di situ, juga enggak ada dosa. Ya. Nah, rumah yang kita bangun dengan fasilitas yang barakallahu fikum sangat memadai, ya. Memang kata beliau enggak ada pahala, juga tidak ada dosa padanya. Barakallahu fikum. Nah, artinya enggak ada muatan pahala di situ. Wa fil jumlah inna kullama yuradu lid-darura fala yambaghi ayyujawaza haddaz zuhdi. Intinya kata beliau, baik, segala sesuatu kebutuhan pokok itu ya, kalau sudah barakallahu fikum diambil melampaui batas kebutuhannya, maka dia sudah bukan lagi yang namanya zuhud. Ya. Jadi zuhud itu adalah kita mengambil kebutuhan pokok tadi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Berarti kita masih dalam batasan hidup yang zuhud. Tapi kalau kita mengambil kebutuhan pokok tadi melampaui ya yang kita perlukan, berarti kita sudah keluar dari batasan kehidupan yang zuhud. Nah, itu kata beliau. Ar-rabi, yang keempat, asasatul bait, perabotan rumah. Ya, apa saja yang diperlukan dalam kehidupan yang zuhud. Nah, fayambaghi lizahid ayyaktasira fihi alal khasaf. Seharusnya orang yang ingin menjalani hidup zuhud mencukupkan perabotan rumahnya dengan perabotan berupa khasaf, tembikar, ya. Nah, kalau pada masa lalu, kalau kita sekarang ya panci, kuali, barakallahu fikum yang bisa kita pakai untuk masak sehari-hari. Nah, untuk masak nasi atau masak lauk. Nah, barakallahu fikum. Cukup satu, nggak usah banyak-banyak, ya kan, barakallahu fikum. Kalau sudah banyak yang nggak kepake, nah itu yang nggak kepake itu sudah mengeluarkan kita dari kategori zuhud. Ya, nah butuhnya cuma satu panci, satu barakallahu fikum bayi kuali, ya sudah. Barakallahu fikum. Nah, wa yasta'mil al-ina al-wahid fil maqasid, dan dia hanya menggunakan satu tempat, ya, tempayan untuk menampung air. Jadi nggak banyak, barakallahu fikum. Nah, tiku-tikunya cuma satu saja yang dia pakai untuk minum. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah berlebihan, banyak yang tidak kepakai, ya berarti gaya hidup kita sudah bukan gaya hidup yang zuhud. Nah, barakallahu fikum. Fayakulu fil qas'a, dia makan, dia menggunakan satu mangkuk, barakallahu fikum, wa yashrabu fiha, minum juga pakai itu. Nah, jadi nggak ada gelas khusus gitu ya. Makan, selesai makan dicuci buat
minum, dituang, serot. Nah, barakallahu itu orang yang zuhud ya. Mangkuknya ya juga gelasnya itu, barakallahu fikum. Nah, taib. Artinya benar-benar minimalis, barakallahu fikum. Taib. Dioptimalkan, dimaksimalkan penggunaan perabot tadi. Ya. Kalau ada yang nggak kepakai, itu disingkirkan. Nah, wa man kharaja ila kathratil adad fil ala, seseorang yang barakallahu fikum keluar dari batasan ini, yaitu menggunakan perabotan-perabotan rumah yang begitu banyak, barakallahu fikum. Nah, ini tadi pancinya saja banyak ya, ada yang ukuran 20 cm, ada yang 30 cm, ada yang barakallahu fikum 50 cm ya. Itu biasanya kaum Hawas suka itu ngumpul-ngumpulin perabotan rumah tangga itu ya, barakallahu fikum. Nah, piringnya ada yang besar 2 lusin ya, yang ukuran sedang 3 lusin, yang ukuran kecil. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu sudah keluar dari kategori zuhud itu. Kalau zuhud cuma satu orang satu, misalnya anaknya 5, cuma kasih 5 piringnya. Nah, cuci sendiri-sendiri, kalau mau minum ya pakai itu juga, barakallahu fikum. Nah, intinya kata beliau, kalau dia menggunakan perabotan dalam rumah yang begitu banyak, ya lebih banyak yang disimpan daripada yang terpakai, berarti dia sudah keluar dari kategori hidup yang zuhud. Nah, aw fi nafasatil jinsi, atau dia begitu banyak menggunakan perabotan-perabotan yang mewah, barakallahu fikum. Nah, padahal dia cukup beli panci yang harga 50.000 atau 100.000. Nah, tapi ini dia beli panci yang harganya ada yang 5 juta ya. Nah, apalagi ibu-ibu sosialita itu ya, barakallahu fikum. Nah, yang memang punya uang banyak atau suaminya kaya, barakallahu fikum. Nah, panci aja 5 juta, barakallahu fikum. Kita mikir apa kelebihan panci 5 juta ini ya, barakallahu fikum. Nah, pokoknya ini panci dipakai Raffi Ahmad di dalam rumah tangganya. Oh, iya, ternyata gara-gara Raffi Ahmad, makanya mahal pancinya, barakallahu fikum. Iya, termakan iklan, barakallahu fikum. Nah, banyak sekali kaum hawa yang seperti itu, barakallahu fikum. Nah, itu sudah keluar dari kategori zuhud, kata beliau. Kharaja ani zuhdi. Intinya dalam hal perabotan, barakallahu fikum, diminimalkan ya. Nah, dimaksimalkan. Kalau banyak yang tidak terpakai atau membelinya dengan harga barakallahu fikum yang begitu tinggi ya, di luar dari barakallahu fikum apa yang dibutuhkan, itu berarti sudah keluar dari kategori hidup yang zuhud. Kata beliau, wal yanzur ila sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai pelajaran, kata beliau, hendaknya dia lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Nah, ya, jadi teladan kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Raffi Ahmad, barakallahu fikum. Nah, kalau yang ingin teladannya Rasul, nah ini, ya, barakallahu fikum. Nah, fa fi sahih Muslimin min hadits sallallahu alaihi wasallam atau Raffi Ahmad, barakallahu fikum. Nah, kalau yang ingin teladannya Rasul, nah ini, ya, barakallahu fikum. Fa fi sahih Muslimin min hadits Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin. Kata Umar, aku pernah masuk menemui Rasul dalam kondisi beliau lagi berbaring di atas tikar. Wa idzal hasiru qad asara fi janbihi. Ya. Ternyata tikar itu memberikan bekas pada bagian samping tubuh beliau. Barakallahu fikum. Nah, membekas. Fa nadartu fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sempat melihat tempat penampungan makanan pokok Rasul sallallahu alaihi wasallam.
fa idza ana biqabdatin min syairin. Ternyata isi penampungan makanan pokok beliau itu hanya segenggam syair, ya. Kalau kita kayak beras gitu ya. Nah, ternyata tinggal segini buat makanannya beliau. Nahwa sa'in, kira-kira 1 sa'. Barakallahu fikum. Nah, baik. Artinya tempat tidur beliau hanya tikar. Ya, padahal beliau lagi seorang raja, beliau seorang nabi. Ya. Bukan spring bed, bukan kasur busa, barakallahu fikum. Nah, tapi tikar. Ya, itu membuat bagian tubuh beliau ngecap itu. Dalam riwayat Bukhari, fa wallahi ma raaitu syai'an yaruddul basar. Demi Allah, aku tidak melihat di rumah Rasul itu sesuatu yang menghalangi pandangan. Artinya apa? Kosongan, Pak. Plong. Ya, nah, enggak ada lemari, enggak ada sofa, enggak ada. Jadi bertamu itu lihat semua, enggak ada apa-apa. Jadi tidak ada sesuatu barang yang menghalangi pandangan. Artinya apa? Kosongan, plong rumah Rasul itu. Nah, barakallahu fikum. Wal hadis masyhurun fi sahihi Muslim, dan hadisnya masyhur terdapat di dalam sahih Muslim. Nah, al muadzin yuadzin, kita azan dulu. Nanti lanjut lagi sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi disampaikan oleh beliau beberapa riwayat, ya, bagaimana bentuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perabotan barakallahu fikum yang ada di rumah beliau, barakallahu fikum. Nah, jadi benar-benar sangat minimalis, barakallahu fikum. Iya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rumah tangga menantunya Rasul. Ya, rumah tangga putrinya Rasul. Nah, khalifah keempat di dalam Islam, Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, tazawwajtu Fatimata wa mali walaha firashun illa jilda kabsyah atau jilda kabshin. Pengantin baru nih, Pak. Kata Ali, aku ketika menikah dengan Fatimah, baru nikah nih, pengantin baru, aku nggak punya tempat tidur. Ya, aku nggak punya, Fatimah nggak punya. Melainkan yang kami punya, ini pengantin baru, cuma apa? Kulit kambing kibas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, dan pengantin baru nih. Ini anaknya Nabi. Barakallahu fikum. Nah, iya, pengantin baru nggak ada kasur. Barakallahu fikum. Nah, nggak ada spring bed. Tayyib. Adanya cuman kulit kambing. Kunna nanamu alaihi billail. Kalau malam itu kami jadikan alas untuk tidur. Kulit kambing tadi. Wa na'lafu alaihi an-nadhiha bin nahar. Kalau siang ini kulit fungsinya beda lagi. Kalau malam buat tidur, kalau siang ini buat naruh makanan onta. Ya, jadi kalau ada makanan onta ya, kayak rumput kering, ya, itu ditaruh di atas kulit kambing tadi. Nah, jadi kalau malam fungsinya buat tidur, kalau siang fungsinya buat ngasih makan onta. Nah, udah dikasih makan, nanti dibersihkan lagi, nanti malam buat tidur. Masya Allah. Ya, sangat bersahaja. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kita pengantin baru gimana? Pengantin baru, oh luar biasa ya, tahu ya. Nah, barakallahu fikum. Gak sampai tidur di atas tikar kita pengantin baru, barakallahu fikum. Nah, padahal ini manusia mulia, barakallahu fikum. Wa mali khadimun ghairaha. Dalam kondisi kata Ali, saya nggak punya sama sekali pembantu. Nah, ya cuman Fatimah itu saja.
Barakallahu fikum. Padahal ini nikahi anaknya raja, nikahi anaknya nabi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Walaqad kanat ta'jin. Ya. Fatimah itu di antara kerjaannya ya dia biasa membuat ajin ya, adonan buat roti, barakallahu fikum. Naam. Dan ngurusi segala macam urusan rumah. Nah, mulai dari yang namanya mencuci, barakallahu fikum. Naam. Pokoknya masalah rumah ya itu diurusi oleh Fatimah. Nah, lahir Al Hasan terus Al Husain, kan jaraknya dekat. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sekitar 1 tahunan atau lebih, barakallahu fikum. Naam. Kan Fatimah sempat mengeluh kan kepada Rasul, minta dikasih pembantu kan. Lapor ke abahnya, "Bah, capek bah, ya Allah, anak 2 sendirian ngurusnya. Ali kadang kan keluar, ya berburu, entah cari kerjaan apa, sendirian di rumah bah, ngurus anak 2 kecil-kecil, ngurus ini ngurus itu, belum kalau nangis belum gini. Iya, abah kalau ada pembantu buat saya dikasih 1 lah bah." Nah, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memanjakan putrinya Fatimah. Ya, nah, barakallahu fikum. Rasul hanya mengajarkan kepada Fatimah zikir di malam hari. Duk, ya, abah nggak bisa bantu apa-apa. Nah, tapi kalau kamu mau mengamalkan zikir di malam hari, ya, abah insya Allah jamin pagi hari kamu punya spirit, semangat ya, naam, dalam menjalankan tugas-tugas rumah tanggamu. Sudah diajari zikir sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, enggak diajari manja. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata Ali, "Inna usataha la tadribu harfal jafnah minal juhdi alladhi biha." Sampai-sampai barakallahu fikum rambut kepala si Fatimah itu banyak yang rontok ya. Nah, sampai seukuran mangkuk, barakallahu fikum. Nah, karena menjalani tugas rumah tangga tadi banyak yang rontok rambutnya. Barakallahu fikum. Nah, itu penuturan Ali. Bagaimana rumah tangga ya, putrinya Rasul, menantu beliau khalifah keempat, ternyata kayak gitu. Barakallahu fikum. Naam. Wa dakhala rajulun ala Abi Dzarrin radhiyallahu an. Ada seseorang yang bertamu ke rumah sahabat Abu Dzar. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Nah, tamunya ini ngeliatin isi rumahnya Abu Dzar. Dilihatin gitu ya. Nah, agak bingung, dia bengong. Kenapa? Ya hampir sama dengan rumahnya Rasul, enggak ada yang menghalangi, kosongan Pak. Nah, faqala ya Aba Dzar, ma ara fi baitika mata'an. Abu Dzar, kok aku enggak lihat ada perabotan di rumahnya antum ini? Kemana perabotan? Dijual apa mau pindahan antum ini? Kok kosongan rumah ini? Nah, wala usadan. Faqala, Abu Dzar menjawab dengan bijak ya. Nah, mungkin beliau tersenyum menjawabnya. Tamunya tanya kayak gitu, kok rumahnya antum kosongan, gak ada apa-apa. Inna lana baitan nuwajjihu ilaihi saliha mata'ana. Kata Abu Dzar, kami sebenarnya punya rumah ya. Nah, perabotan kami sudah dikirim ke rumah itu. Nah, yang di sini ya seadanya. Maksudnya apa? Rumah di surga ya. Jadi di dunia nggak perlu banyak perabotan. Nah, perabotan itu nanti di surga ya. Itu jawaban beliau secara halus. Kami sudah ya punya rumah, dan perabotan kami yang bagus-bagus udah kami kirim ke rumah itu. Tetap aja ini tamunya ini kritis ya. Faqala, tamunya bilang, innahu la budda laka min mata'in ma dumta huna. Ya enggak bisa gitu Abu Dzar, ente tetap butuh perabotan. Selama ente masih tinggal di sini butuh perabotan. Walaupun ente sudah punya rumah di seberang sana,
ya perabotan sudah dikirim semua ke sana. Selama inti hidup di sini tetap butuh perabotan Abu Dzar. Jangan kosongan kayak gini, gimana antum ini? Nah, ya Abu Dzar ya senyum-senyum aja ya, barakallahu fikum. Nah, baik, terlalu ngegas ini tamunya ini ya, barakallahu fikum. Nah, ya terserah dia lah, dia punya rumah kok ikut cawe-cawe ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi ya namanya teman ya biasa, barakallahu fikum. Faqala, luar biasa jawabannya Abu Dzar. Nah, faqala Abu Dzar bilang, inna sahibal manzil la yada'una fihi. Beliau mengatakan ya, pemilik rumah kami yang di seberang sana tidak akan membiarkan kami melakukan hal itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Nah, itu gambaran bagaimana salafun saleh barakallahu fikum ya mengisi rumah mereka. Sejauh mana perabotan-perabotan rumah itu diperlukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik.